Pernahkah kalian mendengar tentang kisah menakjubkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu? Sebuah kisah yang jarang dibahas namun penuh dengan pelajaran hidup. Bayangkan nafsu yang begitu degil, keras kepala, hingga akhirnya Allah memerintahkannya untuk tunduk. Namun apa yang sebenarnya terjadi dalam proses penciptaannya? Dan bagaimana akhirnya nafsu tunduk setelah peristiwa yang mengejutkan? Di video kali ini kita akan mengungkap kisah ini secara mendalam, sehingga kita bisa memahami betapa kuatnya nafsu dan bagaimana kita harus mengendalikannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like dan tinggalkan komentar, jika ada yang perlu diluruskan dari pembahasan kali ini. Bismillah, mari kita mulai pembahasannya. Di suatu masa sebelum alam semesta ini tersusun seperti yang kita kenal sekarang, ketika langit dan bumi belum terbentuk, ketika waktu belum berjalan, dan ketika segala makhluk belum diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta yang Maha Agung, merencanakan penciptaan dua entitas yang kelak menjadi penentu arah kehidupan seluruh makhluknya di muka bumi, akal dan nafsu. Di balik ketenangan dan kehampaan semesta, Allah memanggil malaikat-malaikatnya untuk menyaksikan momen yang kelak akan menjadi pelajaran besar bagi umat manusia. Cahaya-cahaya malaikat berkumpul dalam keheningan penuh kekhusyukan. Mereka menyaksikan kebijaksanaan Allah yang tak terhingga. Dalam keheningan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan suara yang melingkupi seluruh jagat raya, menggemakan kemuliaannya, dan memanggil salah satu makhluk yang paling mulia untuk diciptakan, akal. Kun fayakun, firmannya. Maka jadilah akal. Akal tercipta dalam sekejap, sebuah entitas yang memancarkan kecemerlangan, cahaya ilmu dan kebijaksanaan. Wujudnya bukanlah fisik, melainkan sebuah keberadaan yang penuh kemuliaan, bercahaya dan bersinar terang. Cahaya yang menyala dari akal bagaikan permata yang tak terhingga nilainya, simbol dari kemampuan untuk memahami, membedakan dan mengenal Tuhan. Setelah penciptaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada akal, "Wahai akal, menghadaplah engkau." Tanpa ragu, akal menuruti perintah itu. Dalam keheningan penuh taksim, ia bergerak menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala ketaatan dan kepatuhannya. Cahaya kebijaksanaan menyala dari setiap sudut keberadaannya. Kemudian Allah berfirman lagi, "Wahai akal, berbaliklah engkau." Perintah itu dituruti tanpa ada sedikit pun kebimbangan. Akal berbalik, mengikuti kehendaknya tanpa mengeluh atau mempertanyakan. Itulah sifat dasar akal, tunduk, patuh, dan selalu dalam kehendak Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Wahai akal, siapakah aku?" Akal dalam kebijaksanaan yang mendalam menjawab dengan penuh rasa takut dan penghormatan, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu yang dhaif dan lemah." Jawaban akal adalah pengakuan yang tulus, yang keluar dari sifat hakikatnya sebagai makhluk yang dirancang untuk mengerti dan memahami kedudukan Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tersenyum dalam kebijaksanaannya dan berfirman, "Wahai akal, tidak kuciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau." Para malaikat yang menyaksikan peristiwa itu tersungkur dalam sujud, memuji kebesaran Allah yang Maha Pencipta. Mereka mengagumi makhluk yang begitu patuh dan mulia. Akal adalah simbol kebenaran, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk mengenal Sang Pencipta. Namun cerita penciptaan belum selesai. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana lain yang lebih rumit dan penuh rahasia. Setelah akal, Allah menciptakan sebuah entitas lain yang memiliki sifat sangat berbeda dari akal. Entitas itu adalah nafsu. Dengan firman yang sama, kun fayakun, jadilah nafsu. Nafsu tak seperti akal, bukanlah makhluk yang memancarkan cahaya kebijaksanaan. Sebaliknya, ia adalah entitas yang dipenuhi oleh keinginan, hawa nafsu, dan kecenderungan untuk mengikuti hasratnya sendiri. Nafsu lahir tanpa ketaatan dalam dirinya. Ia adalah simbol keinginan yang seringkali berlawanan dengan kehendak Allah. Setelah penciptaan nafsu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya seperti menguji akal. Allah berfirman kepada nafsu, "Wahai nafsu, menghadaplah engkau." Tetapi nafsu tidak menuruti perintah itu. Ia tidak bergerak, tidak menunjukkan tanda-tanda kepatuhan. Ia mendiamkan diri, penuh dengan kesombongan. Para malaikat menyaksikan dengan terkejut.
Bagaimana mungkin makhluk yang baru saja diciptakan oleh Allah langsung menolak untuk taat kepada Sang Pencipta? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Dengan congkak, nafsu menjawab, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Jawaban itu menggema dengan keras di seluruh alam semesta. Kesombongan nafsu terpancar begitu jelas, menggemakan sifat kedegilannya yang dalam. Para malaikat gemetar mendengar jawaban nafsu yang angkuh itu. Nafsu dengan berani menyamakan dirinya dengan Tuhannya. Murka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membara. Langit meredup, dan bumi yang belum terbentuk itu berguncang, seakan merasakan getaran kemarahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk menghukum nafsu. Maka nafsu dilemparkan ke dalam neraka Jahim, sebuah neraka yang menyala-nyala dengan api yang berkobar-kobar. Di dalam neraka itu, nafsu disiksa selama 100 tahun. Api neraka yang panasnya tak terbayangkan membakar nafsu tanpa henti. Nafsu meronta, berteriak, namun tidak ada yang datang untuk menolong. Tidak ada tempat untuk lari, tidak ada celah untuk bersembunyi. 100 tahun penuh kesakitan, penderitaan yang tiada akhir. Namun, sifat nafsu memang keras kepala. Setelah 100 tahun berlalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkannya dari neraka dan kembali bertanya, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Dengan wajah yang hangus oleh api, nafsu tetap menjawab dengan angkuhnya, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Kesombongan nafsu ternyata belum luluh. Bahkan setelah 100 tahun dalam penyiksaan, nafsu tetap degil, tetap membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui kembali, memerintah malaikatnya untuk menghukum nafsu, kali ini dengan hukuman yang lebih dahsyat. Nafsu dilemparkan ke dalam neraka Ju', neraka yang penuh dengan rasa lapar yang tiada terperikan. Di dalam neraka itu, nafsu merasakan lapar yang luar biasa. Setiap detik terasa seperti ribuan tahun. Nafsu merasa perutnya terkoyak oleh rasa lapar, namun tiada makanan yang dapat menenangkan rasa sakit itu. Ia merintih, menjerit, dan meronta, namun sekali lagi, tidak ada yang datang untuk menolongnya. Nafsu menderita di dalam neraka itu selama 100 tahun, tenggelam dalam rasa lapar yang tiada akhir. Setelah 100 tahun berlalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengeluarkannya dan bertanya, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Kali ini, nafsu yang dulu penuh dengan kesombongan mulai melemah. Rasa lapar yang tak tertahankan, rasa sakit yang luar biasa, dan penderitaan yang berkepanjangan akhirnya meluluhkan sifat degil nafsu. Dengan suara yang gemetar, nafsu akhirnya berkata, "Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku." Para malaikat yang menyaksikan peristiwa ini kembali tersungkur dalam sujud, memuji kebesaran Allah yang berhasil menaklukkan nafsu. Nafsu yang keras kepala akhirnya tunduk kepada Allah setelah merasakan penderitaan yang luar biasa. Penciptaan nafsu ini memberikan pelajaran yang sangat dalam bagi umat manusia. Kisah penciptaan nafsu adalah kisah tentang perjuangan antara ketaatan dan pembangkangan, antara kebijaksanaan dan hawa nafsu. Nafsu meskipun bukan makhluk yang buruk secara mutlak, memiliki kecenderungan untuk menyesatkan manusia jika tidak dikendalikan. Inilah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa sebagai cara untuk menundukkan nafsu yang liar. Puasa adalah salah satu bentuk ibadah yang paling efektif untuk menundukkan nafsu. Saat kita berpuasa, kita menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang bisa memuaskan hasrat duniawi kita. Ini adalah bentuk pengendalian diri yang sangat penting agar nafsu tidak menguasai kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan yang jelas mengenai bahaya mengikuti nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam, "Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah." Al-Quran Surah Sya'ad ayat 26. Mengenal 4 jenis nafsu. Dalam diri manusia terdapat suatu kekuatan ruhani yang menjadi penggerak jasmani untuk melakukan berbagai tindakan. Kekuatan ini seringkali disebut sebagai kemauan atau keinginan terhadap sesuatu dan dikenal dengan istilah nafsu.
Nafsu ini dapat menjadi pendorong besar dalam kehidupan, namun jika tidak dikelola dengan bijak, ia juga bisa menjerumuskan seseorang ke dalam keburukan. Sejak dahulu, para ahli dalam berbagai bidang, baik itu psikologi, filsafat maupun agama, telah mencoba memahami dan mengklasifikasikan nafsu manusia. Meskipun terdapat perbedaan dalam jumlah pembagian jenis nafsu, semua sepakat bahwa nafsu dapat dibagi menjadi dua golongan besar, nafsu baik dan nafsu buruk. Namun, pandangan para orang tua zaman dulu mempersempit pembagian nafsu menjadi 4 jenis yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Lawamah biologis, supiah duniawi, amarah emosional, dan mutmainah spiritual. Setiap jenis nafsu ini memiliki karakteristik dan pengaruh yang berbeda-beda dalam kehidupan manusia. Pertama, nafsu lawamah adalah nafsu biologis. Nafsu lawamah sering disebut sebagai nafsu biologis, adalah bentuk nafsu paling dasar yang terdapat pada setiap manusia. Nafsu ini mencakup kebutuhan dasar yang vital untuk keberlangsungan hidup, seperti makan, minum, dan hasrat seksual. Nafsu ini, jika digunakan sesuai dengan tujuan dan batasan yang wajar, akan membawa kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan fisik manusia. Namun tantangan terbesar dari nafsu lawamah adalah ketika ia tidak dikendalikan dengan baik. Nafsu ini, terutama dalam aspek syahwat seksual, dapat bertransformasi menjadi sumber petaka dan kehinaan bagi pelakunya. Misalnya orang yang berlebihan dalam memenuhi kebutuhan seksual tanpa kendali akan jatuh dalam tindakan yang melanggar norma agama dan sosial, seperti perzinahan atau pornografi. Ketika nafsu biologis tidak ditempatkan pada jalur yang benar, maka kehancuran moral dan sosial pun dapat terjadi. Secara fisik, nafsu lawamah ini berpusat pada area perut dan bawah perut, menunjukkan bahwa ia terkait erat dengan kebutuhan fisik dasar manusia. Kendati demikian, pengendalian diri terhadap nafsu ini adalah kunci untuk menjaga keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan. Kedua, nafsu supiah adalah nafsu duniawi. Nafsu supiah lebih dikenal sebagai nafsu duniawi. Ini adalah dorongan dalam diri manusia untuk menginginkan hal-hal yang bersifat material, seperti kekayaan, kekuasaan, dan kedudukan. Nafsu ini beroperasi di wilayah keinginan terhadap status sosial dan pengakuan dari orang lain. Banyak orang yang mengejar kedudukan tinggi, pujian, penghormatan, atau penghargaan sebagai bentuk pemenuhan nafsu supiah. Secara fisik, nafsu ini diposisikan di kepala, karena ia terkait dengan pikiran dan keinginan akan kekuasaan serta pengaruh. Nafsu supiah seringkali mendorong seseorang untuk tampil lebih baik daripada yang lain, bahkan terkadang dengan cara yang tidak benar, seperti pamer, curang, atau manipulasi. Ini adalah nafsu yang, jika tidak diatur, dapat mendorong seseorang pada keserakahan dan korupsi. Namun, nafsu supiah tidak selalu negatif. Ketika digunakan dengan bijaksana, nafsu ini dapat menjadi pendorong untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran. Sebagai contoh, seseorang yang bekerja keras untuk memperoleh kekayaan, guna membantu sesama, mendirikan sekolah, atau membangun fasilitas umum, akan mendapatkan pahala dan membawa kebaikan bagi masyarakat. Tetapi ketika nafsu ini melampaui batas, dan seseorang menjadi rakus, ia dapat terjebak dalam sikap tamak dan egois, mengorbankan integritas dan moral demi keuntungan pribadi. Dalam banyak kasus, orang yang diperbudak oleh nafsu supiah seringkali terjatuh dalam kejahatan seperti korupsi dan penipuan. Ketiga, nafsu amarah adalah nafsu emosional. Nafsu amarah adalah bentuk nafsu yang berhubungan dengan emosi. Nafsu ini mendorong seseorang untuk bertindak di luar pertimbangan akal sehat, terutama dalam situasi-situasi yang memicu kemarahan, kecemburuan, atau kekecewaan. Nafsu amarah muncul ketika perasaan negatif ini menguasai diri dan seseorang tidak mampu mengendalikan reaksinya. Secara fisik, nafsu amarah berpusat di pangkal leher, yang secara simbolis menunjukkan bahwa ia seringkali muncul tiba-tiba dan tidak terkendali. Orang yang terjerat dalam nafsu ini cenderung sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Nafsu amarah bisa muncul akibat rasa tersinggung, dendam, atau perasaan kalah yang menyebabkan tindakan merugikan.
baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Namun seperti halnya nafsu lainnya, nafsu amarah juga memiliki sisi positif. Dalam beberapa situasi, kemarahan yang dikendalikan bisa menjadi pendorong bagi tindakan yang produktif, seperti membela kebenaran atau melawan ketidakadilan. Misalnya, kemarahan yang terarah pada ketidakadilan sosial bisa memotivasi seseorang untuk berjuang demi perubahan yang positif. Di sisi lain, orang yang tidak mampu mengendalikan nafsu amarah dapat menjadi ancaman bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Ia mungkin akan merusak hubungan sosial, menciptakan konflik, atau bahkan melakukan kekerasan yang berakibat fatal. Keempat, nafsu mutmainah adalah nafsu spiritual. Di antara keempat jenis nafsu, nafsu mutmainah adalah yang paling mulia. Ini adalah nafsu yang mendorong seseorang untuk mencari ketenangan jiwa dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Nafsu mutmainah adalah bentuk nafsu yang murni baik, karena orientasinya adalah pada aspek spiritual dan kebajikan. Orang yang berada di bawah kendali nafsu mutmainah akan selalu terdorong untuk melakukan kebaikan dan ibadah. Mereka akan menolong sesama, menunjukkan sikap empati, rendah hati, dan penuh kasih sayang. Nafsu ini membuat seseorang menjadi tenang, ramah, dan bijaksana dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Secara fisik, nafsu ini berpusat di dada, menandakan bahwa ia terkait dengan perasaan damai dan kebahagiaan batin yang mendalam. Nafsu mutmainah mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada hal-hal material, melainkan pada kesejahteraan jiwa yang diisi dengan iman dan takwa. Ketika seseorang mencapai tingkat nafsu mutmainah, ia akan merasa bahwa hidupnya penuh makna, karena ia tidak lagi dikuasai oleh nafsu duniawi, amarah, atau biologis yang berlebihan. Dalam Islam, nafsu mutmainah ini sering dikaitkan dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Orang-orang yang mampu menaklukkan nafsu-nafsu negatif dan mencapai mutmainah akan mendapatkan ketenangan jiwa yang dalam Al-Quran disebut sebagai jiwa yang tenang, nafsul mutmainah. Ini adalah tingkatan tertinggi yang diharapkan oleh setiap manusia dalam perjalanan spiritualnya. Keempat jenis nafsu yang telah dibahas memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia. 3 jenis pertama, yaitu lawamah, supiah, dan amarah, adalah nafsu-nafsu yang dapat berdampak positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana seseorang mengelolanya. Sementara itu, nafsu mutmainah adalah puncak dari pengendalian nafsu, di mana seseorang mampu mencapai ketenangan dan kebahagiaan sejati. Nafsu, jika diibaratkan seperti api, bisa menjadi sangat bermanfaat ketika dikendalikan dengan baik. Api dapat memberikan kehangatan dan menerangi kegelapan, tetapi ia juga dapat menghancurkan jika dibiarkan berkobar tanpa kendali. Begitu pula dengan nafsu, ia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari diri manusia, yang bisa menjadi pendorong untuk mencapai kebaikan, tetapi juga bisa menjerumuskan seseorang ke dalam keburukan jika tidak dikelola dengan bijak. Kuncinya terletak pada pengendalian. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mengenali dan mengendalikan nafsu-nafsunya, agar hidupnya penuh berkah dan terhindar dari kehinaan. Ketika nafsu dikuasai oleh iman dan akhlak mulia, maka jalan menuju kesuksesan dunia dan akhirat akan terbuka lebar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.